Oke, pernah dengar cerita soal kepercayaan unik gitu dari penduduk Kepulauan Hebrides di Skotlandia? Ini ada di materi Anda nih. Oh, yang mana ya? Yang soal kutu rambut, Hmm. mereka itu meyakini kalau kutu rambut bisa ngendaliin demam loh. Hah, serius? Gimana ceritanya tuh? Iya, jadi kalau kutunya pergi dari kepala, wah orang itu bakal sakit demam. Nah sebaliknya, kalau mau sembuh, mereka sengaja loh naruh kutu lagi di kepala orang yang demam. Wah, wah, wah. Kedengarannya agak aneh ya. Aneh banget kan? Nah, cerita ini nih pas banget buat bawa kita langsung ke inti pembahasan kita kali ini dari bab 37 materi Anda. Soal jebakan berpikir yang namanya kausalitas palsu. Ah, kausalitas palsu. Iya, iya. Intinya sih gimana kita sering keliru gitu, ngira dua hal ada hubungan sebab akibat padahal ya cuma kebetulan aja kejadiannya barengan. Kayak percaya bangau bawa bayi gitulah. Iya benar. Analogi yang pas. Nah, mari kita bedah bareng deh contoh-contoh dari sumber Anda ini dan kenapa penting buat Anda semua pahami biar nggak gampang terkecoh. Setuju. Balik ke cerita kutu tadi ya. Ya, Itu kan contoh yang, wah, jelas banget. iya, gimana tuh logikanya? Jadi, mereka lihat polanya gini. Kutu hilang pas orang demam tinggi. Terus kutu balik lagi pas demamnya reda. Nah, kesimpulan mereka, pasti kutunya nih yang ngatur demamnya. Oh, jadi kutunya dianggap kayak saklar gitu ya? Bisa dibilang gitu. Padahal kan seperti yang dijelaskan di teks Anda itu, kenyataannya justru kebalikannya. Kebalikannya gimana? Ya pas orang demam tinggi, kan suhu badannya panas tuh. Iya. Nah, kutu kan nggak suka panas, jadi ya mereka pergi. Ah, masuk akal, masuk akal. Terus pas demamnya udah turun, suhu badan normal lagi, baru deh kutunya nyaman buat balik lagi. Jadi demamnya itu yang mempengaruhi kutunya, bukan kutu yang menyebabkan demam atau kesembuhan. Jadi ini korelasi, bukan sebab akibat langsung ya. Mereka lihat urutan kejadiannya, tapi salah menafsirkan panah sebab akibatnya. Tepat, persis itu poinnya. Ini jadi ngingetin saya ke contoh lain yang juga menarik banget di materi Anda, yang soal petugas pemadam kebakaran itu loh. Oh iya, iya, yang di studi suatu kota itu kan? Betul. Jadi ada data nih, makin banyak petugas pemadam yang datang ke lokasi kebakaran, kok kerugian akibat kebakarannya malah makin besar? Nah, ini dia. Si wali kotanya langsung ngambil kesimpulan yang keliru banget. Gimana tuh reaksi wali kotanya? Menurut catatan Anda itu, dia langsung, wah, bekukan rekrutmen petugas pemadam. Terus anggarannya dipotong juga. Waduh, gara-gara salah baca data ya. Iya. Logika yang bener kan sebenarnya gini. Kebakaran yang skalanya lebih besar, itu secara alami butuh lebih banyak petugas buat madamkan api, iya kan? Iya, tentu. Dan ya jelas saja kebakaran yang lebih besar itu juga sekaligus bikin kerusakannya lebih parah. Jadi penyebab utamanya yang skala kebakarannya, bukan berapa banyak petugas yang datang. Oke, oke. Jadi bukan petugasnya yang bikin rugi, tapi karena apinya gede, makanya petugasnya banyak dan kerugiannya juga besar. Nah, itu dia. Ini contoh kausalitas palsu yang klasik dan sering terjadi kalau kita nggak hati-hati analisis data. Dari contoh-contoh yang lumayan dramatis ini, kelihatan ya polanya ya. Terus materi Anda lanjut ke area yang mungkin lebih dekat sama kita sehari-hari, kayak di berita atau dunia bisnis gitu. Betul. Misalnya ada headline berita. Nah iya, contohnya motivasi karyawan meningkatkan laba perusahaan. Sering kan dengar yang kayak gini, tapi apa benar sesederhana itu? Nah ini dia pertanyaan pentingnya. Apa iya motivasi itu yang menyebabkan laba naik? Atau jangan-jangan malah sebaliknya. Mungkin aja perusahaan yang lagi untung gede, ya kan, itu bikin karyawannya jadi lebih termotivasi. Mungkin karena bonusnya lebih bagus, atau merasa kerjaannya lebih aman, dan lain-lain. Wah, iya juga ya. Bisa jadi arah panahnya kebalik. Bisa banget. Sumber Anda juga ngangkat contoh lain yang mirip. Semakin banyak perempuan di dewan direksi, semakin untung perusahaannya. Oke, terus? Lagi-lagi kita harus tanya, apakah keberadaan perempuan itu penyebab langsung keuntungannya? Atau mungkin perusahaan yang emang udah dikelola dengan baik, udah untung, itu cenderung lebih lebih progresif, lebih terbuka buat rekrut perempuan ke jajaran direksinya. Jadi belum tentu karena ada perempuan terus jadi untung ya. Bisa jadi karena udah untung makanya bisa rekrut lebih beragam. Bisa jadi begitu.
Teksnya kan menggarisbawahi itu, gimana buku-buku bisnis, motivator, atau konsultan gitu seringkali pakai hubungan sebab akibat yang sebenarnya masih abu-abu atau bahkan mungkin keliru kayak gini. Kenapa ya kok sering begitu ya? Mungkin karena kita ya sebagai manusia kayaknya pengen percaya sama penjelasan yang simpel dan langsung gitu. Ada A, maka jadi B. Padahal dunia nyata seringkali lebih rumit. Oke, jadi dari semua contoh ini kutu, pemadam kebakaran, sampai ke urusan motivasi karyawan dan direksi, kayaknya benang merahnya jelas banget ya. Iya, Kita harus super hati-hati. iya banget. Jangan langsung nyimpulin ada hubungan sebab akibat cuma gara-gara dua hal kejadiannya barengan atau berurutan. Korelasi aja tuh nggak cukup buat buktiin kausalitas. Persis. Dan ini penting banget buat Anda sadari. Kenapa? Karena tanpa kita sadar, jebakan berpikir kausalitas palsu ini bisa banget loh mempengaruhi cara kita lihat berita, data, bahkan pas ambil keputusan penting. Keputusan di kerjaan atau kehidupan pribadi gitu ya. Iya, kita bisa salah langkah cuma karena kita mendasarkan keputusan itu pada hubungan sebab akibat yang sebenarnya cuma ilusi aja, nggak nyata. Baik-baik. Jadi pelajaran utama dari penelusuran kita di bab 37 ini? Selalu pertanyakan asumsi sebab akibat Anda. Betul. Tanya lagi, ada faktor lain nggak sih yang mungkin berpengaruh? Atau jangan-jangan arah hubungannya kebalik, kayak kasus motivasi tadi. Nah, itu dia. Intinya, jangan mudah percaya sama bangau yang bawa cerita sebab akibat yang kelihatannya terlalu rapi dan sederhana. Oke, dicatat. Akibat yang selama ini Anda pegang erat-erat. Mungkin di kerjaan, pas kuliah, atau bahkan di kebiasaan sehari-hari Anda. Maksudnya gimana tuh? Ya, asumsi yang setelah kita diskusi ini, kayaknya perlu dipertanyakan lagi deh kebenarannya. Jangan-jangan itu cuma korelasi aja yang kebetulan kelihatan meyakinkan banget, tapi sebenarnya bukan hubungan kausalitas yang sesungguhnya. Menarik. Jadi kita perlu jadi detektif buat asumsi kita sendiri ya? Kira-kira gitu, biar nggak gampang terjebak sama kausalitas palsu ini.